Hello kids, it's your Mamong. In this video, Mamong is going to share how to make Singaporean breakfast. And Mamong juga bakal ngajarin cara bikin kaya jam. Jadi Singaporean breakfast kalian semakin sempurna. First thing first, of course, siapin semua bahan-bahannya. Seperti yang ada di gambar ya. Kita bakalan bikin kaya jamnya duluan nih. Nah, siapin tempat buat ngaduk ya kids. Ngaduk adonan maksudnya. Pisahin kuning telur sama putihnya ya kids. Kita pakai kuning telurnya aja. Dan kalau Mamong di sini pakainya telur omega kids. Karena kalau pakai telur omega itu warnanya cantik. Mamong highly recommend kalian pakai telur omega juga kids. Karena kalau pakai telur biasa itu warnanya itu nggak secantik kalau kita pakai telur omega. Kalau kayak jamnya kalian pakai telur omega itu beneran deh. Nggak usah ditambahin pewarna buatan lagi. Warnanya itu udah mirip kayak yang dijual-jual gitu. Ya kids, siapa di sini yang mikir kaya jam atau serikaya jam itu dari buah serikaya? Dulu waktu Mamong kecil, Mamong juga mikirnya kayak gitu kids. Serikaya kids atau selai manis yang populer di Asia Tenggara itu ternyata nggak terbuat dari buah serikaya loh. Nama serikaya sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya kekayaan atau kemakmuran. Gitu kids. Tuangin 200 ml santan kental ke dalam pan. Harus yang santan kental ya kids, nggak boleh yang cair. Masih di pan yang sama kids, campurin 50 gram gula putih. Next, campurin juga 50 gram palm sugar. Kenapa sih harus palm sugar? Karena dia punya aroma yang wangi kids. Ditambahin pandan juga ya kids. Dibikin simpul, biar wangi dan aromanya itu semakin aromatik kids. Kocok 4 kuning telur yang udah kita pecahin tadi ya kids, sampai dia tercampur rata. Nah, oke. Sekarang kita balik ke pan lagi nih kids. Kita panasin sampai gulanya itu mencair, meleleh, dan terus diaduk. Jadi biar nggak ada yang gosong dan tercampur merata. Gitu kids. Pakai apinya yang kecil aja ya kids. Jangan sampai pakai api besar. Karena kalau pakai api besar itu cepet gosong kids. Di sini tuh kita tuh cuman mau ngelelehin gulanya aja. Gitu kids. Next, tuangin 1/4 isi dari pan ke dalam adonan telur. Gunanya kids, supaya telurnya itu nggak langsung ngegumpal kalau dicampurin ke dalam pan. Karena pannya kan panas kids, jadi diaduk dulu di luar. Nah baru dia dicemplungin ke pan, biar nggak gumpal-gumpal. Gitu kids. Nah ini nih kids, kita campurin telur sama adonan 1/4 pan tadi ke dalam pan.
Nah, ini kita kocok terus di api yang sedang cenderung kecil ya kids. Jangan yang gede, karena nanti gosong. Sambil terus diaduk-aduk. Kalau mamong, sambil pasang timer dan ngaduknya itu 10 menit aja. Lama-lama dia bakalan ngentel kayak gini kids. Ini tuh beneran nggak boleh pakai api yang besar ya kids. Harus pakai api kecil. Dan sambil terus diaduk. Nggak boleh enggak. Jadi kalian harus siap ya ngaduk terus selama 10 menit. Nggak boleh ditinggal-tinggal. Mamong highly recommend kalian ngaduknya pakai whisk. Jangan pakai sendok atau garpu ya kids. Karena itu kurang merata. Oke, udah 10 menit. Kita angkat kids. Tunggu sampai suhu ruang dulu ya kids. Baru masukin blender. Terus dialusin. Nah, lihat kids. Hasilnya sama banget kan kayak yang dijual di supermarket itu. Teksturnya itu mirip banget. Dan rasanya juga enak kids. Pindahin ke wadah yang ada tutupnya ya kids. Kalau kalian punya jar bekasnya jam, itu juga nggak apa-apa banget. Yang jar kaca gitu tuh biasanya kan nggak langsung dibuang tuh. Itu bisa banget loh dipakai. Dan kalau bisa jarnya emang yang jar bekas selai ya kids. Jangan yang bekas sambal, nanti pedes. Hihi. Kalau udah simpen dalam kulkas ya kids, biar lebih awet. Oke kids, kita balik ke Singaporean breakfast kita. Sekarang kita toast roti. Kalau mama nggak suka pakai butter ya, jadi udah di toast gitu aja nggak apa-apa. Karena emang di beberapa kopitiam itu mereka rotinya tuh nggak dikasihin butter, cuman di toast biasa gitu aja sampai dia crunchy gitu. Dan juga rotinya itu nggak pakai pinggirannya itu kids, cuman yang bagian putihnya aja dan dipotong kecil-kecil gitu, biar mirip sama yang ada di sananya, gitu kids. Sambil terus dibolak-balik ya kids, biar nggak gosong dan merata semua sisinya. Next, spread the kaya jam over the bread toast, kids. Mau sebanyak apa? Bebas ya, kids, karena ini kan sesuai selera. Oke, next kita bikin part yang lumayan penting juga di Singaporean breakfast, yaitu soft boiled egg. Telurnya dimasukin ke air yang udah mendidih ya kids. Udah mendidih dulu baru telurnya dimasukin. Dan mamong set timer 4 menit ya kids. Karena kalau lebih dari itu telurnya mateng. Jadi kuningnya itu dia udah mengeras. Kalau 4 menit menurut mamong itu udah cukup. Jadi masih kayak ada lumer-lumernya tapi ya nggak terlalu mentah banget. Setelah 4 menit pas, angkat telurnya dan masukin ke air dingin supaya proses pematangannya itu berhenti kids. Jadi telurnya nggak kematangan. Nah, siapin juga ya kids wadah yang kecil aja, nggak usah terlalu besar buat telurnya. Setelah telurnya dipecahin kayak gini kids. Nah, kalian sendokin ya bagian telurnya supaya dia terlepas dari cangkangnya. Gitu kids. Kalau mamong suka yang teksturnya kayak gini kids. Jadi telurnya itu
udah setengah mateng dikit gitu. Tapi kuning telurnya itu masih melted gitu kids. Tambahin kecap asin sesuai selera dan sesuai tingkat keasinannya ya kids. Karena beda merek itu beda tingkat keasinan. Jadi kalian gak harus persis kayak punyanya Mamong gini, 2 sendok. Tambahin merica bubuk kids biar lebih sedap. Oke, next. Ini juga part yang paling penting juga, kids. Jadi, pasti ada minumannya, kids. Nah, Mamong pakainya teh. Jadi, kalau misalnya di Singaporean breakfast itu, kalian bisa pilih. Bisa pilih teh atau kopi, tapi Mamong lebih sukanya teh. Terus dicampurnya itu pakai kondens atau susu kental manis. Nah, di sini Mamong pakainya 3 sendok makan kondens. Jadi udah nggak pakai gula lagi, kids. Tapi itu sesuai selera ya, kids. Kalian suka manis atau enggak? Voila! Here is the final result, kids. If you enjoy this video, please subscribe, like, and comment mau dimasakin menu apa lagi. Enjoy! Bisu!